Makanya kembali ke pertanyaannya J yang dari awal, is leader have to know everything? No. Apakah leader harus melakukan itu supaya anak buahnya respect? Enggak juga. Bung Karno nggak pernah perang loh ngelawan Belanda. Dia perangnya diplomatis. Kenapa tentara bisa respect sama dia? Kenapa Jenderal Sudirman bisa respect sama dia? Jokowi as a leader, dia bukan military, tapi kenapa militer bisa respect sama dia? Inspiring tadi itu ya salah satunya. Saya lebih agree bahwa as a leader nggak boleh takut untuk tangan kita kotor. Itu part of inspiring. Ada beberapa leader yang kayak di pabrik kurang orang, dia mau ekspor kurang orang untuk packing, dia turun bantu packing. Hands on, nggak harus tahu semuanya, tapi paling nggak ketika dibutuhkan ada willingness untuk terjun dan hands on itu. Ya ini diskusinya jadi sangat seru juga ya. Cuman ini juga kita lihat waktunya udah ternyata jam 8.50 kok Arif. Ini semakin kita gali bisa-bisa sampai besok ini nih, sampai besok pagi nih. Cuman Arif, aku mungkin dari Arif ada closing statement nggak Arif? Kira-kira kalau untuk merangkum ini dan mungkin buat pesan-pesan ke kita semua yang mungkin sudah di level leader ataupun yang sedang akan menuju leader, apa sih satu hal aja yang menurut Arif paling jadi kunci setidaknya perlu ada dulu, yaitu part of closing statementnya Arif lah. Kalau saya ada dua hal ya. Inspiring leader itu nggak semua orang bisa jadi inspiring. Karena ada tipe leader yang nggak inspiring. Tapi saya selalu melihat leader yang sukses itu cuma dua karakteristiknya. Satu adalah authentic leader. Jadi leader itu sesuai dengan karakteristik Anda. Bukan saya mau menjadi leader seperti ini. Be yourself. Kalau tipenya saya meledak-ledak, ya saya meledak-ledak. Nggak perlu saya ngerem-ngerem atau apa ya. Be yourself, be authentic, be sincere. Jadi benar-benar ya. Contohnya kayak gini deh. Saya kenal J udah cukup lama ya. J suruh jadi leader yang galak, marah-marah terus, itu is not J gitu kan. Jadi jangan, kalau idolnya J kayak Hitler gitu, mungkin jangan jadi Hitler gitu maksudnya. Just be yourself gitu. Akan nemukan anunya sendiri. Gitu. Kayak Pak Hari tadi ya. Saya merasa lebih efektif kalau saya pendekatannya persuasif. Kalau tipenya Pak Hari adalah persuasif, he will be a good leader. Tapi kalau tipenya Pak Hari itu bukan orang yang tipe persuasif, kayak Ahok, satset, he nggak bisa jadi good leader. Jadi be an authentic leader is the most important. Jangan coba untuk memimpin dengan cara orang lain. Betul. Tentu dalam proses ada, nggak boleh karepe dhewe juga ya, nggak boleh semuanya sendiri ya. Pasti ada adjustment. Misalnya kalau saya leader Jawa Tengah, nggak mungkin saya marah di depan umum, pasti dipanggil sendiri misalnya gitu. Kalau Jawa Timur nggak masalah gitu misalnya ya. Pasti ada adjustment gitu ya. Leader tipe kedua yang saya selalu lihat ini bakal sukses, itu adalah serving leader. Jadi gimana kita bisa empowering tim kita untuk dia bisa sukses. Itu yang penting. Be authentic dan juga be a servant leader. Ya. Iya. Servant leader yang paling nggak kita juga terdorong untuk mau grow orang lain. Iya, jadi kita gini loh, tugas kita sebagai servant leadership itu the most important adalah tim kita atau bawahan kita itu kita mau mereka untuk sukses. Caranya gimana untuk sukses? Kalau nggak pinter-pinter ya diajari. Kalau orangnya butuh curhat atau butuh ngopi ya diajarin ngopi.
butuh motivational diancam ya diancam gitu ya. Kon nih guys, tak gibengi kon gitu ya. Ya, misalnya kayak gitu ya. Iya. Tiap orang beda gitu kan. Ada orang yang untuk sukses perlu human side-nya di touch. Misalnya ya gimana Bu, gimana kabar anaknya, itu part of the serving kan. Tetap dalam prosesnya belajar, otentik pun tetap dijaga otentiknya, tapi juga ada bagian-bagian yang kita asah ya, kita juga coba untuk bisa jadi servant leader itu ya. Servant leader bukan berarti saya terbuka 24 jam ada masalah telepon saya, bukan itu ya, bukan customer service ya. Tapi serving leader adalah kita melayani tim kita atau anak buah kita untuk bisa lebih maju. Apakah dengan yang saya lakukan ini akan berakibat positif terhadap kinerja dia? Apakah support yang saya berikan akan jauh lebih bagus buat mereka? Tapi tentunya jangan melanggar aturan atau bikin aturan khusus untuk orang ini. Jangan. Contohnya kayak yang ibu-ibu mau datang terlambat karena nganterin sekolah kan. Kan dengan kita memberikan sebuah solusi untuk mereka, otomatis kinerja mereka akan naik kan. Karena kita memperhatikan mereka, masalah wellness keluarganya, masalah kesempatan bekerjanya, semua kita istilahnya perusahaan ngerti dia pasti lebih loyal minimum ya. Dan merasa didengarkan lah paling enggak tuh. Iya. Tapi bukan berarti saya menyelesaikan masalahnya. Oh tenang, nanti saya kirim supir saya nganterin anakmu sekolah gitu. Itu bukan itu ya. Jadi kita itu bertanggung jawab untuk membuat anak buah kita itu grow. Itu sih. Malah mungkin di challenge, yuk kita bikin reading club yuk exercise bareng biar kita lebih sehat. Is part of encourage, empower our team kan. Ya malah mungkin ini ya bisa jadi bikin perkumpulan gantian siapa yang jemput siapa gitu juga mungkin bisa kali ya. Kalau itu di appreciate sama tim, why not? Ya, dan paling nggak kita juga tahu sebenarnya tim pinginnya apa. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang paling nggak bisa align ke arah sana gitu ya. Iya. Ada contoh yang lucu J. Ada menti saya itu bikin event bonding. Pada saat di perusahaannya. Tahu caranya gimana? Gimana tuh? Satu hari semua laki perempuan harus pakai hijab. Hah? Aneh kan? Satu hari laki perempuan, kalau perempuan nggak pakai hijab harus pakai hijab. Laki harus pakai hijab. Tujuan nih? Nah, sore hari semua write reflection mengenai pengalaman dia menggunakan hijab. Terus ditanyai siapa yang mau sharing. Jadi konklusinya adalah yang laki-laki yang nggak wajib pakai hijab merasa, oh ya ternyata pakai hijab ini repot ya, panas ya. Jadi dia ada empati buat orang yang pakai hijab. Bisa menghargai orang yang berhijab. Di luar sisi agama ya, maksudnya ini kita ngomongnya di luar sisi agama. Dari situ pembicaraan kantor selama 1 bulan udah ada cerita. Oh kon lucu ya nganggo hijab ya, oh tambah culun ya, kon tambah bondingnya dapat tuh. Hanya dari satu activity itu ya? Hanya dari satu activity. Jadi bisa macam-macam, nggak perlu modal juga gitu loh. Ayo Afi, ini contoh dari Pak Arif ya. Mungkin bisa dicoba di Kevlin Office kayaknya, Vi. Jadi sorry ya, aku kasih contoh hijab itu menurut saya interesting social experiment, nggak bermaksud menghina atau urusan agama ya maksudnya.
Tapi menarik ya, dan ternyata itu bisa bikin bonding dan ada empati ke sesama teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Jadi mereka jadi care nih sama teman-teman yang berhijab. Oh ternyata pakai hijab itu nggak enak ya. Jadi kamu melakukan ini untuk dapat pahala ya. Pengorbanannya banyak ya gitu. Jadi dan itu kan multi religion ya di kantor ya. Iya. Dan malah bisa lebih caring kalau misalnya ini kamu keluar ini apa nggak panas nih, mending kok nanti sore atau lebih ke ada caring. Iya. Bisa seperti itu juga. Menarik ya. Oke. Very interesting. Ya tadi mungkin buat itu bisa jadi satu activity juga ya, maksudnya untuk reflect, dan tadi mungkin Mbak Tati kan juga sempat ada bahas topik tentang bonding ya. Siapa tahu ini mungkin bisa jadi satu bagian juga ya. Oke. Ko Arif, nggak terasa udah jam 9 kok. Ini juga aku banyak reflect beberapa hal yang ya dalam konteks leadership ya, dan ya menurutku dari sesi hari ini memang align juga dengan judulnya, nggak cuma tahu ya. Jadi kita mungkin udah sering dengar, sudah sering tahu, dan harapannya dengan tadi ada inspirasi, ada sharing-sharing dari Ko Arif, kita semua yang di sini bisa belajar, bisa dapat satu aha moment, mungkin dapat tamparan halus ataupun dapat tamparan keras, apapun itu, ekspektasinya, harapannya kita ngadain sesi learning ini, sesi diskusi ini, kita bisa mempraktekkan sesuatu untuk jadi seorang leader yang lebih baik. Harapannya itu, dan nantinya kita juga akan susun program-program yang gak kalah seru di kuartal 2 untuk self-improvement ya. Ko Arif, thank you banget buat waktunya, udah sharing banyak pengalaman, insight. Aku ya mungkin setiap kali kita diskusi pasti ada yang kayak di kaplok-kaplok itulah ya, jadi tamparan halus dan keras combine semua. Tapi thank you banget, itu jadi banyak hal yang aku pelajarin, dan aku harap teman-teman semua dapat insight yang sama. Dan kita mungkin perlu akhirin sesi hari ini, saya jam segini. Dan buat teman-teman yang udah stay, thank you banget. Kita nanti ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Once again, thank you Ko Arif, thank you buat Bapak Ibu semua yang udah sempat nyempatin waktu untuk diskusi sampai malam ini, dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat.